Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Iya. Tahun ke depan. Gak wedi arek iki. Durung lulus kuliah wis aneh-aneh, gak wedi. Lah persamu kon niku Ultraman. Ultraman iku membela kebenaran, tapi awakmu membela kebatilan. Kon dibayar piro? Gawe ngerusak negaramu dhewe, he? Ketua BEM UI asu bajingan lawan ke Jawa nek wani kene bajingan tak pateni kowe keras iraimu ndasmu ketok kowe ngono bajingan. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Kalau ketakutan besar saya, anak saya tuh seperti kamu, otak pendek, otak dangkal, nggak jadi kebanggaan orang tua. Kalau sampai anak saya seperti kamu yang mengkritik pemerintah sementara pemerintah sendiri sudah mati-matian membela negeri ini agar negeri ini menjadi negeri yang berkembang dan berakhiran akan menjadi negeri yang maju, malah kalian kritik. Aduh, bukan kritik membangun namanya. Dasar mahasiswa. Ampun saya mudah. Mahasiswa. Ternyata kalau misalkan presiden itu dilengsarkan, itu bisa saja keputusan-keputusan penting itu bisa dibatalkan, guys. Nah, dalam kaitannya dengan ini, mahasiswa kan takut Pak Jokowi itu mengkhianati konstitusi. Tapi aku sebagai mahasiswa yang lain itu takutnya mahasiswa yang ini dibayar gitu. Dibayar supaya melengsarkan Pak Jokowi, sehingga keputusan-keputusan yang penting yang pernah diambil itu ada beberapa keputusan penting yang bisa dibatalkan gitu. Kayak misalkan saham Freeport 51% gitu. Kemudian blok rokan itu, pengambilan blok rokan itu, dan beberapa lagi keputusan-keputusan penting lain itu bisa dibatalkan, guys. Kayak misalkan IKN gitu, dibatalkan. Itu takutnya gitu. Suaraku tak bisa. Assalamualaikum, Istilah Ketua BEM UI. Jadi ini kerja kalian di kampus demo. Pantas lah. Bisanya kalian cuma demo, bukan membuat prestasi yang bisa banggain negara ini. Kalian mau demo menurunkan Pak Jokowi sebelum masa jabatannya habis, mengatasnamakan rakyat. Rakyat mana yang kalian bela? Itu yang saya pertanyakan. Sementara 86% rakyat dukung Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke. Lagian tugas kalian sebenarnya maksudnya belajar, bukan demo. Kalau kalian tuh bela rakyat, kenapa nggak bantu Pak Jokowi demo ke DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor? Terus siapa yang kalian bela? Kalau kalian mau nurunin Pak Jokowi, ngusik Pak Jokowi, kami ojol paling depan. Karena kami berterima kasih pada Pak Jokowi. 2015 Pak Jokowi mengesahkan ojol sebagai alat transportasi. Dan kami bersyukur. Sebagai orang yang tak sekolah, kami bisa kerja. Ojol. Nafkah. Pak Jokowi dulu. Sementara kalian yang tinggal belajar, bertingkah. Sebenarnya kalian ini mahasiswa atau mahasiswa. Demo itu butuh biaya, cuy. Ya, nggak gratis. Dan siapa yang biayai kalian ini? Buat kamu, Melki. Ya, kamu coba muncul. Nggak ngerasain perjuangan mahasiswa asli tahun 98. Mungkin kamu masih jadi sperma, ya, atau masih nyusu. Jadi nggak usah sosokan lah. Ini sudah terbuka buat kamu, Melki. Berpikir memajukan bangsa ini, kalianlah harapan bangsa, para muda-mudi yang berpendidikan tinggi. Tapi tiga kalian lebih rendah dari orang-orang berbuat kriminal. Tak dipakai. Salam tak waras, salam tak sehat. NKRI harga mati. Saya mau kasih dua fakta di sini. Pada saat pergerakan 98, semua elemen mahasiswa bergerak serentak di Jakarta. Ada satu kampus yang tidak gabung dengan kami. Tahu kampus apa? UI. Alasan ada himbauan dari rektor. Mereka hanya bergerak 2 hari lalu mereka stop. Jadi tidak heran penerusnya sekarang seperti ini. Amin Rais, pada saat dia orasi di hari kelima pergerakan, kami turunkan. Bayangkan, saat orasi kami turunkan. Karena orasinya tidak sejalan dengan semangat kami.
Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. RUU perampasan aset bisa batal. RUU Omnibus Law Kesehatan bisa batal. RUU pembatasan uang kartal tidak jadi dibahas. Triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah bisa batal. Dedolarisasi bisa batal. Perjanjian Ambalat yang baru saja kita tanda tangani bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika minyak yang terkandung di sana. Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Sebenarnya siapa sih di belakang kalian? Oh, ternyata seperti itu, teman-teman. Dulu ketika reformasi demo 1998, kelakuan mereka juga seperti itu, sudah seperti itu. Bahkan kontra dengan para pejuang-pejuang reformasi mahasiswa 98. Oh, sudah dari dulu ternyata. Terus ini ada berita yang cukup menggelikan, teman-teman. Karena kenapa? Pada saat ini ramai di media sosial Twitter beberapa bulan yang lalu, di mana mahasiswa UI itu protes karena kalah saing dengan anak STM saat mendaftar pekerjaan di PT PAL. Kemudian mereka curahkan di media sosial. Itu sangat lucu sekali, teman-teman. Masa kalah sama anak STM saat mendaftar di PT PAL? Kita lihat sama-sama, teman-teman. UI lagi. Lo udah lihat belum berita yang lagi rame belakangan ini di Twitter? Kalau belum, gua kasih lihat 3 detik ya. Ini dia. Oh, ini. Jadi, anak-anak UI ini lagi coba memviralkan proses rekrutmen dari sebuah PT yang menurut mereka nggak wajar. Mereka merasa sebagai lulusan UI, mereka punya kualitas yang lebih unggul daripada kandidat lainnya. Tapi ternyata kalah sama anak STM. Gimana nggak kalah? Si mas lulusan STM ini, dia punya sertifikat welder resmi dari Fincantieri, salah satu perusahaan produsen kapal terbesar di Eropa. Walaupun lo fresh graduate dari UI sekalipun, tetap gak bisa mengalahkan pengalaman sama skill dari si mas ini dong. Dunia kerja itu ibarat lo ikan Nemo yang dilepas ke laut, baru berenang sedikit udah ketemu sama Megalodon. Dan ini real story dari gue. Gue lulusan S1, tapi gue pernah punya atasan dia. Apa gue kesel saat itu? Iya, jelas gue kesel saat itu. Tapi setelah kenal beberapa hari, gue sadar kalau gue nggak punya skill yang dia punya dan pengalaman dia jauh lebih banyak daripada gue. Intinya begini, di dunia kerja, terutama dunia kreatif dan digital, apa sih yang paling penting? Skill dan attitude. Good education, itu bonus. Walaupun lo lulusan SMP, tapi kalau lo punya skill di atas rata-rata, lo bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat banyak. Nah, menurut kalian, tingkat pendidikan ini masih relevan nggak sih untuk acuan mencari kerja? Anak UI nggak keterima kerja terus rame-rame di sebelah. Oh, maksud lu postingan ini? Ini deh, bisa lu post dulu videonya terus lu baca deh. Emang segitu pentingnya alma mater lu? Apalagi setelah lu lulus. Memang lulusan alma mater bagus itu bisa meningkatkan kredibilitas. Tapi kan bukan jaminan kalau lu nggak kentang. Bahkan gue udah sering bilang kalau misalnya di PTN itu nggak semuanya pinter, cuy. Yang tolol banyak. Dan apakah kampus lu akan malu kalau misalnya lu nggak keterima kayak gitu? Gue rasa enggak. Orang masih banyak kok alumni yang mungkin lebih punya kapabilitas sama kredibilitas di atas lo. Tapi kalahnya sama lulusan STM, Bang. Tapi lihat dong jam terbangnya. Bapak-bapak dengan umur segitu, dengan sertifikasi yang dimiliki, dan jam terbang di dunia kerja yang mungkin lebih dulu daripada lu. Oke, gini deh, yang membedakan dunia kerja dengan dunia kuliah. Di dunia kuliah, lu masuk kuliah sama-sama maba nih. Lu startnya ada di posisi yang sama. Sama-sama maba, sama-sama lulus SMA, sama-sama nggak tahu apa-apa. Ya mentok-mentok bedanya 2-3 tahun lah. Lah kalau di tempat kerja, lawan lu 8-10 tahun di atas lu. Dan lu baru lulus kuliah tahun kemarin. Ya startnya kebanting lu. Bapak-bapak itu masuk udah bisa langsung kontribusi. Lah kalau lu kan masih perlu adaptasi. Jadi udahlah, cukup-cukup banggain alma mater. Kuliah di mana aja sama. Kalau elunya oke ya oke, kalau elunya kentang ya kentang. Ingat, mahasiswa yang bikin nama kampusnya gede, bukan kampus yang bikin nama mahasiswanya gede.
Lulusan teknik mesin UI kalah sama bapak-bapak lulusan STM. Kok bisa? Menarik nih sobat bisnis. Jadi ceritanya ada yang ngaku fresh graduate dari teknik mesin UI nge-apply kerja di PT PAL. Tapi ternyata fresh graduate dan 15 orang temannya ini justru kalah dengan bapak-bapak usia 30 tahun lulusan STM yang punya pengalaman kerja di Vincentieri, Italia. Bapak-bapak ini lolos kerja tanpa training dan langsung nego gaji. Mantap nggak tuh? Nah, kalau menurut sobat bisnis, cari kerja itu mengandalkan pengalaman atau alma mater ya? Opo meneh iki bahas anak UI yang kalah sama anak STM. Gini ya, fenomena ini tuh sering terjadi nih sama anak-anak pinter. Atau kita bilang anak-anak yang emang sekolahnya di top university. Mayoritas mereka ngerasa kalau brand name dari university mereka itu kayak guardian angel mereka. Yang akan nyelamatin mereka dan selalu memenangkan mereka di setiap situasi. Padahal nyatanya nggak kayak gitu. Bener, emang brand name university itu bisa membawa lu masuk ke dalam suatu korporasi atau pekerjaan. Tapi yang brings you forward itu tetap diri lu sendiri. Artinya apa? Kalau lu nggak belajar terus menerus juga, ya udah lu bodong-bodong aja. Oke, lu ngerasa yes gue udah terima di university ini dan gue udah lulus dari university ini. Dan lu udah berasa kayak dewa aja, udah pasti bisa masuk semuanya dan udah pasti jadi paling pinter dan semuanya udah bego lah pokoknya selain lu. Yang lain sekolah di university biasa-biasa aja tapi belajar terus, ambil sertifikasi, pelatihan, internship, bla 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 bla. Ya pantas menang lah. Orang yang punya mentalitas kayak gitu yang anggap orang lain yang bukan dari university dia atau lebih bodoh daripada dia dan gak pantas masuk ke kantor tersebut tuh udah red flag. Siar kabar, ada beberapa mahasiswa UI yang kecewa karena ditolak bekerja di PT PAL dan kalah sama bapak-bapak yang cuma lulusan STM. Yang menjadi masalah adalah kenapa mereka kecewa membandingkan gelar mereka dari teknik mesin UI dengan lulusan STM. Di mana-mana memang perusahaan akan mengutamakan keahlian, gitu teman-teman. Nanti suatu saat kalau kita diperlakukan hal yang sama kan juga kita nggak mau. Misalnya teman-teman yang dari UI ini mendaftar di sebuah perusahaan internasional dan ada teman dari Harvard yang nggak keterima karena kalah dari UI. Nanti suatu saat mereka akan bilang, anak-anak Harvard nih, kami lulusan Harvard, masa kalah sama cuman UI? Nah, nggak boleh kan seperti itu. Karena apa? Kualitas orang jauh lebih penting daripada kualitas alma maternya. Jadi apakah Anda lulusan UI, lulusan Harvard, atau lulusan STM? Yang penting kemampuan individunya emang bagus banget. Dan perusahaan sekarang jauh lebih menghargai seperti itu. Terus pertanyaannya, jadi nggak ada gunanya dong kuliah? Bukan itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dimanapun Anda berada, jadilah yang terbaik. Gitu. Anda akan menjadi orang yang sukses di kehidupan. Oke? Ada fresh graduate UI yang nggak terima dikalahin sama lulusan STM umur 30 tahun. Singkat cerita, fresh graduate Universitas Indonesia lulusan teknik mesin ini, dia posting curhatan dia yang nggak terima dia bisa dikalahkan sama bapak-bapak berumur 30 tahun lulusan STM pada saat mereka sama-sama melamar di PT PAL. Dia nggak terima nih bisa dikalahin sama seorang bapak-bapak umur 30 tahun yang punya pengalaman kerja di Italia dan pegang sertifikat welding. Sang lulusan UI pun bilang bahwa apakah sekarang ini perusahaan-perusahaan udah nggak bisa percaya sama lulusan sarjana sampai harus nerima mereka yang hanya lulusan STM? Gimana menurut kalian? Memang PT PAL sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka memang membutuhkan tenaga kerja ahli yang bisa membuat pekerjaan ini tentunya lebih mudah dan juga lebih cepat dikerjakan oleh PT PAL. Coba aja kita analogikan, kita dihadapkan dengan dua pelamar, yang satu adalah fresh graduate, yang satu adalah pekerja berpengalaman yang memang sudah melakukan pekerjaan tersebut selama bertahun-tahun. Tentunya perusahaan juga akan melihat bagaimana kebutuhan mendesak yang kiranya harus dipenuhi segera. Dan ini semua kembali kepada attitude kita. Jadi bagaimana kita bisa membawa diri kita kepada orang lain. Karena hakikatnya kita kan pasti bekerja dengan orang lainnya. Pesan buat semua fresh graduated, kalian pasti punya kompetensi di bidang kalian masing-masing. Kalian hebat, kalian pintar, dan kalian mampu untuk bisa mengerjakan apapun. Tapi balik lagi, attitude dan juga kompetensi kalian adalah yang pertama kali dilihat oleh orang lain. So, bawalah diri kalian ke jenjang yang lebih baik. Jangan justru menjerumuskan kalian. Komen di bawah untuk video selanjutnya. Viral, lulusan UI kalah sama anak STM ketika ngelamar di PT PAL. Kalau untuk pelaut belum seperti itu ya, meskipun harusnya seperti itu. Jadi buat teman-teman pelaut tetap semangat sekolah, karena hanya selembar ijazah yang membedakan pelaut di kapal. Saya dengan tragedi saya yakin lebih jago dia. Bagaimana ganti oli, bagaimana maintenance lainnya di generator. Saya yakin lebih jago dia karena dia lebih praktisi di bawah. Tapi selembar itu bro yang membedakan. Jadi semangat sekolah. Oke? 2 tahun ada kesempatan, ada waktu, cuma 3 kata. Sekolah. Karena selembar itulah yang membedakan kita. Merasa bibit unggul, merasa lulusan alma mater kampus berkelas, tetapi tetap kalah bro sama yang sudah berpengalaman.
Jangan ketika kalian sudah sekolah tinggi merasa harus diutamakan. Tentu perusahaan akan menilai yang dibutuhkan perusahaan itu seperti apa. Nggak mungkin kan perusahaan mengambil orang yang belum punya pengalaman lama di bidang yang diinginkan oleh perusahaan itu. Tentu walaupun tamatan STM, ya, kalau pengalaman pekerjaan lebih panjang, juga pas dengan keinginan dari perusahaan tersebut, tentu akan diambil STM tersebut. Ngapain ngambil dengan lulusan mungkin contohnya UI lah, yang baru keluar, baru lahir jebul, minta diutamakan langsung kerja melebihi dari yang STM yang punya pengalaman sederet lebih panjang. Perusahaan juga nggak mau mengambil resiko itu. Ya, jadi teman-teman jangan pernah minder dengan lulusan-lulusan yang lebih tinggi. Kalau pengalaman kalian lebih banyak, ini jangan pernah minder, karena perusahaan juga mencari orang-orang seperti yang punya pengalaman lebih banyak dalam bidang yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Ya, UI. Jadi saya juga sempat kaget kenapa UI terus saja yang disentil pemerintah, menyerang pemerintah, ingin jatuhkan Jokowi segala macam. Karena dari dulu bibitnya juga ketika demo 1998, seperti yang dikatakan tadi, bahwa mereka itu sebenarnya kontra, selalu kontra. Ya, apalagi dengan kasus Melkisedek ini, semuanya keluar unek-uneknya. Nah teman-teman, jangan pernah patah semangat walaupun lulusan STM. Yang penting terus saja ikut kompetensi, ikut kursus-kursus. Karena kalau kalian mempunyai pengalaman dan juga keahlian lebih, pasti kalian yang akan diutamakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.